421. Us. Ribuan orang mendarat, pandangan mereka ke depan. Lembah berkabut terbentang di luar jangkauan, hitam dan ungu, seram dan menyeramkan. Seorang lelaki tua berjaket berjalan ke dalam kabut tebal sambil tersenyum. Pada titik tertentu, Li Jingtian melihat kembali ke Zuo Fan. Lembah neraka benar-benar berhati-hati, sudah mengaktifkan susunan kelas 5 mereka. Kami akan membutuhkan setidaknya 1 hari untuk memecahkannya. Rumah mana yang tidak memiliki was-was di masa-masa sulit ini? Itu semua dalam perhitungan saya. Zuo Fan pergi ke depan dan menyelidiki kabut dengan tatapan mengejek. Untuk meninju, itu tidak akan lama. Mata kanan Zuo Fan bersinar dalam lingkaran emas ganda, mata surgawi tahap kedua Void Annihilation. Sebuah sinar bergetar keluar dari mata Zuo Fan dan masuk ke lembah neraka. Diikuti oleh serangkaian ledakan dan ledakan, kabut bergetar 2 kali sebelum terangkat sepenuhnya. Li Jingtian memandang Zuo Fan dengan gembira dan mengacungkan jempol. Hehehe, itu steward Zuo kita. Memecahkan arai seperti ini sangat nyaman. Ketika datang ke arai yang mengandalkan ruang, Anda hanya perlu memecahkan gelembungnya dan arai akan terurai dengan sendirinya. Itulah yang dimaksud dengan gerakan saya ini. Tidak ada yang hebat tentang itu. Zuo Fan dengan santai berkata. Tapi Li Jingtian menghela nafas dalam, jika semudah itu, apakah kamu melihat orang lain melakukannya? Setiap gerakan Zuo Fan sederhana namun menakjubkan bagi siapa saja yang menyaksikan prestasinya. Li Jingtian bahkan lebih menghargai Zuo Fan. Arai terbuka, serang. Zuo Fan memberi isyarat. Li Jingtian memimpin serangan, membawa ribuan kultivator tempering tulang dan surga mendalam yang langka lebih dalam. Orang-orang berteriak dan meraung, awan hitam melepaskan serangan hiruk-pikuk di lembah, menelannya. Patroli bahkan tidak bisa berteriak karena gelombang besar orang di depan mereka. Keterkejutan dan ketakutan terkubur begitu dalam sehingga mereka hanya berdiri di sana dengan bodoh daripada membunyikan alarm. Apa-apaan ini? Apakah arainya gagal untuk begitu banyak orang bisa masuk? Bagaimana mereka semua bisa masuk begitu cepat? Mereka terkejut, hanya menunggu penyerang untuk menuai mereka. Satu-satunya reaksi dari patroli adalah ketika senjata spiritual menembus dada mereka. Tangisan menjadi ratapan saat darah dan darah berceceran di mana-mana. Tubuh mereka merosot tak bernyawa. Serangan itu terus menyerang tanpa hambatan. Serangan musuh. Teriakan terakhir bangkit setiap murid, menemukan rumah mereka diserang dan mereka berteriak panik. Pengaturan waktu Zuo Fan sangat baik, menangkap mereka di titik terendah, menghabisi murid-murid lembah neraka yang panik. Ada beberapa pembela pemberani yang muncul sesekali untuk membendung arus, tetapi mereka bahkan tidak bisa mengambil harta iblis mereka saat sekelompok pemuda elit mengepung mereka sejenak, lalu meninggalkan tubuh yang hancur saat mereka pindah ke tujuan berikutnya. Kapten dalam penyerangan ini adalah penjaga kuat yang telah dilatih Kapten Pang di seni hantu 10 tahun yang lalu. Ini adalah serangan mendadak pertama mereka dalam skala ini, dan bagi sebagian orang, pembunuhan pertama mereka. Namun mereka semua mengambilnya seperti ikan ke air, tidak menunjukkan penyesalan. Tidak seperti siksaan yang menyedihkan dan menyiksa yang disebut pelatihan, menyaksikan teman-teman di sekitar mereka jatuh satu persatu, pembunuhan di sini sangat mudah. Zuo Fan telah mengirim mereka ke neraka untuk kembali sebagai iblis yang bahkan orang-orang seperti perang yang kejam dan berdarah pun tidak dapat mengguncangnya. Anak-anak ini akan menjadi pilar rumah. Zuo Fan berdiri di puncak yang jauh, mengamati dan menganalisis situasi. Li Jingtian mengangguk memuji. Steward Zuo, pelatihan selama bertahun-tahun telah terbayar, hahaha. Zuo Fan memejamkan mata, mendengarkan simfoni alami di sekitarnya, tangisan, ratapan, permohonan, tubuh merosot dalam darah mereka sendiri, membentuk melodi manis di telinganya dan membawa senyum polos dan ramah ke bibirnya. Suara-suara ini memberi sinyal untuk ekspansi klan Luo, pawai klan Luo untuk memerintah mereka semua dengan tangan besi. Itu adalah apa yang dia harapkan dan tuju. Golnya ini akhirnya terbentuk. Sementara itu, sebuah gerbang batu terbuka saat seorang murid lembah neraka yang berdarah dan kotor masuk ke dalam, darah berdeguk dari tenggorokannya. 4 tetua di dalam berteriak, apa yang terjadi di luar sana? Musuh, serang. Murid itu memberikan nyawanya dengan mengucapkan 2 kata itu. Kepalanya tertunduk, hidupnya hilang. Yang tersisa hanyalah mata yang dipenuhi kengerian, yang semakin membuat para pria itu ketakutan. Ini tidak masuk akal. Apa yang sedang terjadi? Siapa orang bodoh-bodoh yang berani menginjakkan kaki di lembah neraka? Pemimpin itu meraung. Yang lain berkata, tapi mengapa tidak ada reaksi dari arai? Apakah itu dipatahkan? Keempatnya panik. Itu harus dilakukan dengan cepat agar para tetua ini tidak menyadari sampai sekarang bahwa mereka telah diserang. Kekuatan apa yang pasti melakukan ini? Keempatnya merilis discerning field mereka. Pandangan mata pikiran mereka membuat mereka semua terengah-engah. Mereka melihat segerombolan orang berteriak ketika mereka membunuh siapapun yang mereka lihat. 10.000 murid mereka tidak bisa mengumpulkan tanda perlawanan terhadap beberapa ribu.
Indera keempatnya melihat lebih jauh dan melihat dua pria di atas bukit. Salah satunya berada di lapisan ketiga Profound Heaven Stage dan diabaikan, beralih ke ahli puncak Radiant Stage di sebelahnya. Keempat pria itu merasa ingin menangis. Jumlah ahli puncak Radiant Stage di Tianyu dapat dihitung dengan satu tangan. Kenapa salah satu dari mereka datang ke lembah neraka? Yang mulia berada di lapisan kelima sedangkan sisanya hanya di lapisan keempat. Bahkan bersama-sama mereka tidak bisa berharap untuk mengalahkan orang aneh itu. Demi dewa, siapa itu? Regent Estate atau keluarga kekaisaran? Apa yang kita lakukan agar mereka memusnahkan kita? Satu mengeluh. Yang mulia menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan Lembah berkata kita masih bersekutu dengan Regent Estate. Adapun keluarga kekaisaran, sekarang terjebak berurusan dengan masalah yang muncul dalam 1000 tahun terakhir. Itu tidak akan datang, dan aura ahli Radiant Stage itu terasa familiar. Yang mulia, apakah Anda mengenalnya? Sisanya berteriak. Yang mulia bergidik dan menghela nafas. Bagaimana saya bisa lupa? Kita semua tahu dia. Bukankah kita menyaksikan dia bentrok dengan Huang Pu Fenglei pada malam upacara klan Luo? Biduk gila. Mereka semua berteriak. Yang mulia mengangguk tertekan. Yang lebih buruk, ahli surga mendalam apa yang Anda ketahui yang berdiri di sisinya? Itu Zuo Fan, pelayan iblis dari klan Luo. Kami semua melihatnya mengambil serangan habis-habisan Li Jingtian dan Huang Pu Fenglei seperti tidak ada apa-apanya. Kami tidak punya harapan untuk menang. Hati tiga lainnya tenggelam ke dasar, wajah mereka pucat. Mereka bahkan tidak bisa menangani salah satu dari mereka. Keempat lelaki tua itu merasa ingin menangis. Zuo Fan akhirnya menyerang. Kami mengerti bahwa Anda harus menyerang di beberapa titik, tetapi mengapa datang kepada kami? Bukankah Regent Estate selalu menentangmu di setiap kesempatan? Kami sudah kehilangan cukup banyak penatua, jadi mengapa kembali lagi? Kamu pikir kita penurut sekarang, kan? Mereka semua merasa seperti surga telah menimpa mereka dengan kesedihan terbesar di dunia. Tetapi kenyataan datang mengetuk dan mereka harus menghadapi bahaya. Mata yang mulia bersinar dengan tekad. Penatua ketiga, Anda adalah yang tercepat. Terbang ke Valley Lord dan laporkan situasinya. Kami bertiga akan memberimu waktu. Kakak, tetua ketiga terkejut, tapi yang mulia mengangguk dengan senyum meyakinkan. Zuo Fan mengalihkan pandangannya ke sumber dari discerning field itu. Oh, 4 indera telah menjemput kita. Jadi apa yang membuat orang-orang tua itu begitu lama untuk keluar? Apakah mereka takut dan meringkuk bersama? Hehehe, benar-benar. Li Jingtian tertawa. 422. Us. 3 sosok melintas di medan perang, mengabaikan ratapan di bawah dan menuju ke arah Zuo Fan. Zuo Fan mengejek. Nyali seperti itu datang padaku daripada berlari. Hehehe, saya pikir mereka malah datang ke sini untuk mati. Li Jingtian mencibir. 3 yang mulia muncul di hadapan mereka. Mereka semua datang dengan pikiran jernih untuk menjadi martir sambil menahan musuh. Tetapi melihat kedua orang biadab itu membuat mereka gemetaran. Yang mulia mengamati mereka, menelan ludah dan menemukan kekurangan kata dalam situasi ini. 2 lainnya menghela nafas, takut bahkan sebelum bertarung. Sekarang apa? Saudaraku, kita harus mengulur waktu untuk tetua ketiga. Mengingat misinya, Yang mulia mengambil napas dalam-dalam dan mengumpulkan sisa-sisa keberanian untuk berteriak. Zuo Fan, kamu juga pergi. Zuo Fan tidak punya waktu untuk menikmati gaya bertele-tele orang ini dan bertanya. Bukankah ada 4 indera? Mana yang satunya? Keberanian Yang mulia tersangkut di tenggorokannya. Sikap Zuo Fan yang angkuh dan menjengkelkan, seperti kahuna besar, menguasai mereka dengan tekanan sedemikian rupa sehingga kepala mereka tersentak ke belakang. Ini disebut kesenjangan kekuatan. Mereka seperti binatang spiritual tingkat 1 menghadapi binatang spiritual tingkat 6, tanpa kesempatan apapun untuk keluar hidup-hidup. Ketiganya mengancam akan menangis. Mereka adalah kultivator Radiant Stage, yang mulia lembah neraka, tetapi mereka bahkan tidak bisa mendapatkan kematian yang layak. Li Jingtian menggelegar di telinga mereka. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Tidak seperti satu orang hilang yang akan membuat perbedaan. Zuo Fan mengeluarkan labu dan membiarkan Bloodworms keluar. Mereka tampak sangat ingin keluar dari kegelapan yang telah mereka kenal sepanjang hidup mereka, siap untuk menikmati alam terbuka. Ini kesepakatannya. Makanlah, dan kamu akan menjadi salah satu dari kami, menjadi tetua klan Luo. Menolak, dan aku hanya harus membawamu kembali sebagai mayat. Zuo Fan seperti seorang tiran dalam tuntutannya. Ketiganya tersentak dan panik. Zuo Fan sebenarnya datang kepada mereka untuk menawarkan cabang zaitun. Dengan reputasi termasyur Zuo Fan sebagai iblis buas, dan pertumpahan darah di antara rumah-rumah, mereka mendapat kesan bahwa dia datang ke sini untuk memusnahkan mereka. Mereka bahkan siap mempertaruhkan nyawa. Jadi mengapa mereka begitu bahagia? Untuk orang mati, secercah harapan akan mekar di hatinya, naluri pelestarian diri dengan kekuatan yang tidak bisa disangkal.
Rasanya seperti melompat dari tebing dan kemudian mengetahui bahwa ada tali tambahan di samping Anda. Apakah Anda akan menangkapnya, atau membiarkannya tergelincir? Pilihan bodoh apa itu? Siapa yang begitu terbelakang untuk menganggap memerciki sebagai sisi positif dari kehidupan? Tetapi para veteran kehidupan seperti para Vogis tua, menyetujui begitu cepat akan menjaring mereka status yang lebih rendah. Oleh karena itu, Ergo dan Procter Hawk, yang mulia membelai janggutnya, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mengudara. Zuofan, jika kamu akan mengayau, bukankah itu sedikit kurus? Bagaimanapun, kami adalah lembah neraka. Penatua Li, bunuh mereka. Perintah Zuofan. Li Jingtian menyeringai, meretakkan buku-buku jarinya saat api menyala di matanya. Ketiganya tersentak seperti tikus, melambai dengan panik. Ayo masuk akal. Jangan menggunakan kekerasan. Dasar orang tua, aku sudah mengatakan bagianku. Satu lebih atau kurang tidak akan membuat perbedaan. Namun Anda berani pamer di depanku, pergilah ke akhirat bersama. Zuofan mendengus. Ketiganya tersentak dan menggelengkan kepala seperti anak-anak yang lucu. Sambil memegang labu, Zuofan melihat mereka masing-masing menelan Bloodworm. Jadi, perasan lemon yang mudah, klan Luo mendapatkan 3 tetua Radiant Stage lagi. Meskipun Zuofan tidak peduli dengan mereka, nilai mereka bahkan lebih rendah dari Yan Song, ahli puncak surga yang mendalam. Tetapi setiap sen dihitung, bahkan jika uang itu sangat tipis dan berkarat sehingga Anda ingin membuangnya, mereka semua akan berguna di masa depan. Sekarang mereka diberi petunjuk mengapa seorang ahli keras kepala seperti Li Jingtian jatuh di tangan Zuofan. Selain kontrol cacing darah, sikap Zuofan tidak meninggalkan ruang untuk pembangkangan. Tuan Zuo, pelayan Zuo, nada dingin Zuofan memperingatkan. Yang mulia tersentak dan mengangguk. Steward Zuo, kami memiliki penatua lain yang menyelinap keluar untuk melapor. Dia masih dekat. Haruskah saya memanggilnya untuk bergabung dengan Kam Steward Zuo? 2 lainnya bergeming. Mereka berempat adalah sebuah klik. Dengan 3 dari mereka dipaksa untuk bekerja di bawah Zuofan, hari akan tiba ketika mereka harus membunuh saudara mereka. Jadi jika penatua ketiga bergabung dengan geng dalam satu keluarga besar, itu akan bahagia, berhasil dengan sukses. Zuofan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, satu pengurangan tidak akan membuat perbedaan. Ketiganya tampak murung. Steward Zuo tidak pernah mempedulikan kami. Yang terbaik adalah bermain aman dan tidak membuat tuan muda marah. Mereka menganggap bahkan Li Jingtian tidak bisa menerima hukumannya jika dia melakukannya. Sementara mereka benar-benar akan menghembuskan nafas terakhir mereka dalam prosesnya. Lebih baik mengibaskan ekorku di setiap perintah. Klan Luo adalah sarang monster. Kami adalah 3 ahli Radiant Stage di sini, namun tuan muda ini tidak peduli. Air mata kembali menggenang, saat-saat indah berada di puncak terasa begitu jauh. Kalian bertiga, pertarungan belum berakhir. Ayo bantu. Zuofan melirik pembantaian di bawah dan memerintahkan. Mereka bergidik. Pertempuran itu sepihak untuk memulai dan mereka pergi hanya akan mempercepat segalanya. Zuofan menyuruh mereka pergi karena alasan lain, untuk membuat mereka membunuh murid mereka sendiri. Sedetik yang lalu mereka masih mulia lembah neraka, namun pada saat berikutnya mereka diperintahkan untuk pergi membunuh klan mereka sendiri. Itu agak sulit untuk diambil. Steward Zuo, seorang pria yang berkuasa harus menjaga orang-orang di bawahnya. Bagaimana kalau aku mencoba dan mengajak murid-murid lembah neraka untuk bergabung dengan klan Luo? Yang mulia tampak memohon. Li Jingtian mengangguk. Itu bukan ide yang buruk, Steward. Membunuh. Zuofan membentak. Statusmu di klan Luo hanya berdasarkan prestasi. Tanpa pamrih, kami akan pergi dengan kepalamu. Klan Luo tidak memelihara bunga pansi. Zuofan jelas ingin lembah neraka mati sampai manusia terakhir, anjing dan rumput liar. Jika ketiga yang mulia menyeret kaki mereka lebih lama lagi, mereka akan segera bergabung dengan lumpur berdarah. Ini tidak sesederhana membalik mantel, tetapi memutuskan hubungan apapun dengan lembah neraka. Dan ketiganya adalah kultivator iblis, tanpa rasa malu atau penyesalan. Sekarang setelah mereka memegang garis hidup, akankah mereka membiarkannya memotong sesuatu yang hambar seperti integritas? Ketiganya menukik tanpa basa-basi. Mereka telah mencoba yang terbaik untuk mengajukan kasus anak-anak kepada Zuofan. Bukan salah kami Zuofan ingin kami membunuhmu. Bunuh, saudara-saudara. Tetap di tempatmu. Seorang murid jangkung berteriak, mengayunkan pedangnya yang jahat, mendorong mundur 5 musuh di sekitarnya. Saya sudah memberitahu yang mulia. Mereka akan segera memberikan bantuan. Tunggu. Jubah abu-abu muncul di hadapannya. Murid itu berteriak kegirangan. Yang mulia, Anda akhirnya. Senyum cerah membeku di wajahnya saat dadanya mendapatkan ruang bernapas ekstra besar, dengan darah merembes keluar. Yang mulia melintas ke target berikutnya. Hanya saja orang ini, yang telah bertahan selama lebih dari 1 jam, membeku di tempatnya saat kebahagiaan digantikan dengan keraguan.
Apa-apaan? Mengapa Yang Mulia menyerang kita? Pada saat keraguan terbesar dalam hidupnya ini, dia kehilangan nyawanya. Setiap Yang Mulia melayang melintasi medan perang, melintasi setiap sudut. Karena mereka adalah ahli Radiant Stage yang merupakan Yang Mulia Lembah Neraka, begitu mereka bergabung dengan upaya perang, mereka merobohkan para murid dengan skor. Zuo Fan menyaksikan semuanya dengan mata kritis yang dingin dan kekeh. Li Jingtian tidak mengerti. Steward Zuo, mengapa kamu menolak lamaran orang tua itu? Di masa perang, seseorang harus menghindari menyerah bahkan sebelum bertarung. Kami berada di ambang bentrokan dengan Regent Estate dan saya tidak dapat memiliki yang tidak diketahui tertinggal di tengah-tengah kami. Jika ada, saya tidak memiliki cukup Bloodworm untuk mengendalikan mereka semua. Mata Zuo Fan berkilat. Selain itu, yang tidak dimiliki klan Luo adalah ahli. Ketiga orang bodoh ini diundang untuk menutupi kelemahan ini. Membiarkan mereka bergabung dengan seluruh klan mereka akan membuat ini lebih sulit, bahkan mungkin membalikkan kita. Li Jingtian bergidik di dalam dan menangkupkan tangannya. Saya kagum dengan rencana sempurna Steward Zuo. 423. Serangan di lembah neraka berakhir secepat itu dimulai. Vali Lord Yuanshan dan para tetua mengunjungi Regent Estate untuk rencana bagaimana menangani bangunan bunga melayang dan yang lainnya. Dari 4 Yang Mulia yang menjaga lembah, 1 melarikan diri, 3 berbalik dan lembah itu sekarang tampak seperti akibat dari tornado. Bahkan dengan jumlah 10.000, para murid tidak bisa menangani serangan masuk hanya beberapa ribu penjaga klan Luo, selama lebih dari beberapa jam dan dibunuh sampai yang terakhir. Pada cahaya pertama fajar merah yang agung, pemandangan neraka terbentang. Raungan berhenti, tempat itu sepi, dengan hanya aliran darah yang mengalir menuruni pegunungan, melepaskan bau busuk yang menjijikkan. Dan sebagai gambaran nyata tentang neraka, tidak mungkin tanpa mayat, banyak dan banyak dari mereka untuk membuat gunung. Semua berserakan, menunggu siapapun datang memberi mereka penguburan yang layak. Steward Zuo, sudah selesai. Li Jingtian melirik ke bawah pada genosida dan memalingkan wajah datar ke Zuo Fan. Zuo Fan berbicara setelah jeda. Bawa mayatnya kembali ke klan Luo. Sekarang kita bisa melanjutkan ke masalah yang lebih serius. Menjadi serius. Mengambil lembah neraka tidak cukup serius. Li Jingtian bertanya. Zuo Fan menyeringai. Hahaha, apakah menurutmu aku membutuhkan begitu banyak orang untuk menghancurkan lembah neraka? Kita berdua sudah lebih dari cukup. Lalu, Li Jingtian menyelidiki. Zuo Fan berkata, penggalian. Li Jingtian bergidik dan tersentak. Steward Zuo, orang mati harus dihormati. Apakah kebencian Anda dengan lembah neraka berjalan begitu dalam sehingga Anda perlu menggali leluhur mereka? Hahaha, kamu melompat terlalu jauh ke depan. Saya tidak pernah peduli sedikit pun tentang lembah neraka 9 tahun yang lalu, dan sekarang menjadi 2 kali lipat. Selain itu, kebanyakan orang yang saya bunuh berasal dari rumah ini. Mereka yang seharusnya membenciku sampai ke tulang, bukan sebaliknya. Lalu kenapa? Li Jingtian tersesat. Zuo Fan tersenyum licik. Lakukan bagianmu sementara aku melakukan bagianku. Li Jingtian pergi karena dia percaya setiap keputusan Zuo Fan didukung oleh alasan. Klan Luo mematuhi perintah Zuo Fan pada surat itu, menganggapnya seperti hari biasa di tempat kerja. Hanya Yang Mulia Lembah Neraka yang gelisah. Mereka telah memunggungi lembah neraka sebagai ganti nyawa mereka dan sekarang dipaksa untuk melakukan tugas-tugas seperti itu. Dihadapkan dengan perintah menggali leluhur mereka, mereka tidak bisa melakukannya. Disitulah para tetua lembah neraka, Tuan Lembah dan Yang Mulia dimakamkan. Penjelasan logis apa yang dimiliki anak cucu untuk menggalinya. Ini keterlaluan. Ketiganya akan menemui Zuo Fan tentang ini. Mengkhotbahkan alasan, bahwa kedua klan itu bukanlah musuh sampai tingkat seperti itu. Li Jingtian melihat niat mereka dan melotot. Kamu, pemula, dengarkan dan dengarkan baik-baik. Di klan Luo, kata Steward Zuo adalah hukum. Setiap keluhan yang Anda miliki akan disambut dengan perjalanan singkat ke bawah. Li Jingtian terbang menjauh. Ketiganya menghela nafas dalam ketidakberdayaan, berhenti di jalur mereka. Seorang tamu hanya bisa bermain sebagai tamu di rumah tuan rumah. Karena Steward Zuo ingin kita mempermalukan leluhur kita untuk mendapatkan kepercayaan kita, kita adalah anak buahnya. Mereka menganggap tugas ini sebagai ujian kesetiaan Zuo Fan, agar mereka memutuskan semua hubungan dengan lembah neraka. Setelah membalik makam kakeknya, seseorang kehilangan hak untuk menyebut tempat ini sebagai rumah. Sayang sekali bahwa semua dugaan mereka salah sejak awal. Zuo Fan tidak pernah peduli dengan mereka. Tetapi untuk membuktikan perubahan hati mereka, mereka bekerja paling keras dalam merampok makam leluhur lama mereka. Li Jingtian tidak butuh waktu lama untuk membuat mereka mengerti dan tertawa. Steward Zuo, orang-orang tua bodoh ini akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kepercayaanmu, hahaha. Li Jingtian mengejek. Zuo Fan tersenyum tipis. Tidak ada yang aneh tentang itu. Menghormati leluhur adalah cara yang benar, sedangkan kultivator iblis hanya memperhatikan kekuatan.
Itu membuat menggali orang tua lebih umum dengan kultivator setan. Saat menerima orang, seseorang perlu mengawasi karakter mereka. Ketiganya adalah kultivator iblis ahli. Saya tidak peduli jika mereka menaruh dendam untuk saya setelah ini karena yang harus Anda lakukan adalah duduk di atasnya dan mereka akan menjadi lemah lembut seperti anak domba. Steward Zuo adalah seorang jenius. Itu sebabnya Anda mengirim perintah agar mereka menggali nenek moyang mereka. Anda tidak pernah takut akan kebencian mereka. Anda benar-benar tahu hati seorang kultivator iblis. Li Jingtian tertawa. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Hampir tidak. Kultivator yang benar tidak berbeda. Beri mereka insentif yang cukup dan mereka akan melakukan hal yang paling kasar dan jahat yang Anda minta. Hanya saja mereka harus selalu mendandaninya dengan keadilan yang mewah. Seperti yang mereka lakukan, hahaha. Zuo Fan tersenyum aneh, melemparkan Li Jingtian dalam satu putaran. Mata Li Jingtian berkelebat, memandang sesuatu di sudut. Anggota klan Luo sedang menggali leluhur lembah neraka, di mana-mana kecuali di sana. Dua lusin orang bergerak di sekitar tempat itu dan melihat sekeliling, tidak melakukan banyak hal. Mereka adalah surga mendalam palsu yang dianugerahkan oleh Kaisar. Sementara sisa dari klan Luo menempatkan punggung mereka ke dalamnya, mereka tidak melakukan banyak hal seperti mengangkat kerikil. Sungguh, orang-orang ini terakhir dalam pertempuran lembah neraka dan sekarang mereka bermain-main ketika datang untuk bekerja. Lihat bagaimana saya akan memberi mereka erful. Petik 2. Li Jingtian menginjak tetapi Zuo Fan menghentikannya untuk pergi. Penatua Li, tenang, biarkan mereka pergi. Selain itu, mereka telah menyelesaikan misi mereka. Ketika kami kembali, jaga mereka dan pastikan ketiga pemula melihatnya untuk mendorong rasa takut ke dalam diri mereka. Misi mereka, ya. Zuo Fan mencibir. Kenapa lagi aku harus membawa para pecundang ini? Untuk menyeretku kembali. Lalu, Anda, apakah akan membiarkan mereka memberitahu Kaisar? Zuo Fan tersenyum. Bahkan sebelum klan Luo naik ke tampuk kekuasaan, Kaisar menyuruh orang-orang ini bermain tahi lalat. Itulah mengapa saya meminta Penatua Lei menangani mereka selama ini, membiarkan mereka melaporkan hanya apa yang kami inginkan. Setelah memberi mereka makan begitu lama, mereka akhirnya berguna untuk melapor kepada Kaisar. Apa? Tetapi, Pramugari Zuo, kenapa melakukan ini? Bukankah Kaisar fokus padamu? Li Jingtian melompat ketakutan. Zuo Fan ceroboh. Jika keluarga kekaisaran bergabung dengan Regent Estate untuk datang ke sini, mereka sudah selesai. Zuo Fan bisa melarikan diri dengan kekuatan konyolnya, tetapi anggota klan Luo pasti akan jatuh. Semua upaya yang dihabiskan untuk membesarkan mereka selama dekade terakhir akan sia-sia. Zuo Fan tertawa. Penatua Li, itu hanya setengah benar. Dia tidak fokus hanya pada saya, tetapi pada semua orang. Mengambil satu-satunya jalan berarti semua orang di dunia ini adalah musuhmu, baik di dalam maupun di luar lapangan. Berkedip, Li Jingtian masih tersesat, dan Zuo Fan melanjutkan. Penatua Li, menurutmu siapa yang ingin dia bunuh sekarang? Kamu tentu saja. Dia bahkan mengizinkan 7 rumah untuk menggunakan keputusan pembersihan iblis. Hahaha, salah. Dia ingin menyingkirkan bidak catur. Termasuk saya, Regent Estate dan Zhuge Changfeng. Bagaimana bangsa ini akan berubah jika dia hanya menyingkirkanku? Regent Estate akan mendapatkan rumah, menjadi kekuatan terbesar di luar pengadilan dan ancaman baginya. Saat di pengadilan, Zhuge Changfeng akan melawannya di setiap langkah. Ini adalah sesuatu yang ingin dia hindari dengan cara apapun. Jadi setelah mengetahui apa yang kita lakukan di sini, dia tidak hanya akan menyapu di bawah karpet, tetapi bahkan membantu saya. Mata Zuo Fan bersinar, suaranya tegas. Itu membuat Li Jingtian semakin bingung. Membantu apa? Zuo Fan tersenyum. Saya belum bisa menendang ember, atau Regent Estate akan bebas memerintah. Kami mendapat kabar bahwa dia telah mengirim naga surgawi untuk membantu Regent Estate. Untuk membantu baik-baik saja, tapi itu hanya penyamaran terselubung untuk memaksa mereka melawan kita. Dia tidak ingin kita tetap dalam jalan buntu. Tetapi ketika saya bergerak, karena Regent Estate lebih kuat, mereka akan bertindak lebih cepat dari saya. Pada saat itu, bantuan akan menyeret Regent Estate ke bawah, untuk memberi kita ruang untuk membangun kekuatan dan bertarung hanya ketika kita sejajar. Itulah cara terbaik bagi Kaisar untuk masuk dan menelan kita berdua. Dengan membiarkan orang-orang bodoh itu mengadu kepada Kaisar, sebenarnya saya mengatakan kepadanya bahwa saya telah mengambil langkah dan berencana untuk menghilangkan duri terbesarnya, 7 rumah. Ini akan membuat harinya pasti dan dia akan memberitahu Fang Qiubai untuk menahan kampanye Regent Estate melawan sekutu kita sambil memberi saya waktu untuk mengambil mayat-mayat ini kembali dan memperbaikinya. Itu saja yang kita butuhkan. Begitu kami menyiapkan tubuh-tubuh ini, tidak ada seorang pun di Tianyu yang bisa melawan kami. Itu akan menjadi milik kita untuk diambil, hahaha. Terkekeh, mata Zuo Fan bersinar dengan percaya diri. Kaisar telah memperhitungkan setiap langkah. Tapi yang dia abaikan adalah gerakan pembunuhku. Ini akan menjadi kejatuhannya.
Li Jingtian menatapnya dengan bingung, lalu berseru. Steward Zuo, meskipun saya kasar dan tidak dapat memahami sepatah kata pun, saya merasa Anda memiliki kemenangan di depan mata. Hehehe, itu bagus. Kalian memainkan skemamu sebagai permainan belaka. Jika saya memiliki faksi saya sendiri, saya akan dipermainkan di telapak tangan Anda sampai saya menghembuskan nafas terakhir saya. Petik 2. 424. Klan Luo membutuhkan 10 hari untuk menggali seluruh kuburan sedalam 3 kaki, nenek moyang dari generasi yang tak terhitung jumlahnya melihat cahaya hari sekali lagi. Ada lebih dari 1000 ahli surga yang mendalam dan ratusan ahli Radiant Stage. Zuo Fan tampak sangat senang dengan barisan itu, warisan 1000 tahun dari 7 rumah bukan hanya untuk penyangga. Li Jingtian melintas di depan para surga yang mendalam palsu. Bawa mayatnya ke klan. Dipahami, para pemalsu membungkuk dan bersiap-siap, tetapi Li Jingtian memblokir mereka. Dua lusin pemalsu menatapnya dengan ragu. Sambil terkekeh, Li Jingtian berkata, itu dimaksudkan untuk yang lain. Saya memiliki sesuatu yang istimewa dalam pikiran untuk Anda. Apa? Li Jingtian menyeringai. Untuk menambahkanmu ketumpukan. Orang-orang itu menangis. Pepenatua Li, mengapa? Apa yang kita lakukan salah? Membocorkan informasi, bermain trik, ketidaktaatan, untuk beberapa nama. Li Jingtian menekankan setiap kata dengan kebencian. Para pemalsu menggigil karena diekspos sebagai mata-mata. Mereka berlutut dalam sekejap. Lepaskan kami, Penatua Li, itu juga bukan yang kami inginkan. Boom! Sebuah jentikan saja mengirimkan angin kencang yang menyebarkan mereka kemana-mana, darah dan darah kental menghujani. Jika kamu mengakuinya, kamu masih memiliki mayat, tetapi kamu hanya harus mengaum di telingaku membuatku melakukannya sendiri. Li Jingtian menjentikkan, mengabaikan pemandangan berdarah itu. Murid klan Luo terbiasa dengan metode tetua mereka, menerimanya dengan tenang. Mereka memindahkan mayat-mayat itu seperti tidak terjadi apa-apa. Sementara trio newbie itu menelan ludah dan semakin panik melihat wajah orang-orang itu. Apakah orang-orang ini asura dari neraka? Apakah mereka tidak merasakan apa-apa? Rekan-rekan mereka dalam pertempuran baru saja disia-siakan namun tidak ada reaksi. Apakah mereka terbuat dari batu? Sebagian besar murid klan Luo berusia sekitar 20 tahun, tetapi pemandangan ini membuat para tetua gemetar ketakutan. Mereka tidak tahu bagaimana Zuo Fan membentuk mereka menjadi mesin pembunuh berdarah dingin. Menyaksikan wajah para pemuda yang acuh tak acuh membuat mereka ketakutan. Apakah ini klan Luo yang asli? Ketiganya bersukacita karena berbalik arah. Bahkan jika klan Luo tidak akan segera menguasai tanah, para pemuda ini akan tumbuh menjadi skuadron jahat yang akan meratakan bangsa di masa depan. Dibandingkan dengan tetua kuat klan Luo, para pemuda ini adalah aset yang paling menakutkan. Zuo Fan tidak normal. Meskipun mereka sendiri adalah kultivator setan, mereka tidak pernah berpikir untuk menjalankan murid-murid mereka melalui neraka, untuk tidak mengatakan apa-apa untuk melakukannya secara massal. Selain rasa takut, ketiganya sekarang memiliki rasa hormat ketika melihat Zuo Fan yang jauh. Para kultivator iblis memuja kekuatan. Zuo Fan tidak hanya memiliki kekuatan, tetapi trik tanpa akhir yang membuka mata mereka terhadap arti sebenarnya dari istilah iblis. Kalian bertiga, dengarkan. Sebuah teriakan membangunkan ketiganya dari lamunan mereka. Li Jingtian menatap mereka dan mereka menundukkan kepala. Kawal orang-orang yang membawa mayat kembali ke klan Luo. Jangan mengacaukannya. Jika saya mengetahui bahwa Anda telah berbuat tidak baik, baiklah, izinkan saya memberitahu Anda telah mengambil cacing darah Steward Zuo dan dalam 1000 mil dia dapat mengambil kepala Anda, paham? Ya, jangan khawatir, Penatua Li, kami tidak akan pernah meremehkan ini. Ketiganya membungkuk bersamaan. Li Jingtian mengangguk dan terbang kembali ke Zuo Fan. Para tetua akhirnya menganggap pengkhianatan mereka dengan serius, tidak seperti mereka punya pilihan. Baik itu Zuo Fan atau Li Jingtian, kedua metode mereka kejam. Mereka bahkan tidak gentar membantai orang-orang mereka sendiri. Bukankah membunuh kita akan lebih mudah? Takut dengan tampilan Li Jingtian, ketiganya menjadi lemah lembut, mengambil misi mereka sebagai panggilan mereka, terjebak dalam tugas pengawalan. Zuo Fan mengeluarkan perkamen dengan banyak garis di atasnya, peta domain lembah neraka dan kota-kotanya. Ada juga ribuan titik merah di atasnya. Menyerahkannya kepada Li Jingtian, dia berkata, Penatua Li, kumpulkan 1000 orang yang cepat dan minta mereka menggali 3 kaki di tempat ini. Juga, kirim kabar tentang pembersihan lembah neraka kami, buat pengikut mereka, hancur dalam ketakutan. Terlepas dari keraguannya, Li Jingtian mengikuti perintahnya seperti biasa. Detasemen 1000 orang menyebar ke segala arah, menyapu domain lembah neraka untuk mencari target mereka. Zuo Fan dan Li Jingtian memulai pencarian mereka sendiri. Di bawah pohon besar, mereka menggali sosok tanah liat seukuran manusia. Itu terlihat seperti manusia namun tidak memiliki rasa yang sama. Itu juga memiliki getaran alami,
seperti ginseng, namun yang ini berbentuk manusia. Itu memiliki mata tertutup dan layu seperti tanaman. Semakin Li Jingtian melihatnya, semakin aneh perasaannya, seperti benda di depannya ini adalah manusia namun bukan. Steward Zuo, ada apa ini? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Li Jingtian bertanya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Dia adalah seorang manusia, dan pengintai klan kami. Dia sudah dimakamkan di sini selama 3 atau 4 tahun. Apa? Li Jingtian terkejut. Zuo Fan menjelaskan. Penatua Li, Anda memahami kekejaman seni hantu. Bagi seorang fanatik bela diri sepertimu, itu tidak berarti apa-apa, tapi jika anak-anak itu berlatih di dalamnya. Yah, kau tahu kemungkinan suksesnya sangat tipis. Li Jingtian mengangguk. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi pada orang-orang yang gagal? Zuo Fan menatap dalam-dalam saat dia memandang Li Jingtian dan menepuk sosok tanah liat itu. Ya, mereka berubah menjadi ini, menjadi telinga kita. Terengah-engah, Li Jingtian tampak tercengang. Boneka tanah liat tidak memiliki perasaan manusia. Tidak peduli bagaimana dia memindainya, itu bukan manusia, namun pernah. Steward Zuo baru saja mengatakan bahwa itu dapat mengirim informasi, tetapi bagaimana caranya? Zuo Fan melanjutkan. Karena gagal mengolah seni Wright, seseorang akan mati paling buruk, sementara yang terbaik mereka akan menghancurkan meridian mereka dan menjalani sisa hidup mereka sebagai sayuran. Tetapi jalur iblis memiliki keterampilan, Myriad Brites, metode kultivasi jiwa. Meskipun bukan tanpa harga, hanya jiwa saja yang bisa dilatih, mengubah bejana menjadi sekam kering. Seiring waktu, aura jiwa, bersama dengan tubuh, menyatu dengan alam, berubah menjadi pilar manusia ini. Jangan menganggapnya hanya sebagai manusia tanah liat, padahal sebenarnya ia memiliki jiwa yang lebih kuat dari ahli surga yang mendalam. Dan dengan nuansanya yang agung, menyatu dengan alam itu sendiri, bahkan seorang ahli Radiant State pun tidak dapat memahaminya. Saya memiliki anak-anak yang gagal berlatih seni Wright, berlatih di Myriad Brites ini dan menjadi pilar manusia. Nona Lei dan timnya menguburkan mereka di sekitar 7 rumah, di depan pintu mereka. Melalui jiwa mereka, mereka mengirimkan informasi dalam radius 1000 meter. Dengan cara ini, itu diteruskan ke pengintai kami 100 mil jauhnya di mana itu didekripsi melalui metode lain dan dengan aman dibawa kembali ke saya. Bagaimana lagi kita bisa mengetahui rencana Regent Estate untuk menyerang sekutu kita? Tuan lembah itu membawa para tetuanya ke Regent Estate dan membiarkan rumahnya kosong untuk kita serang. Meskipun klan Luo terlambat dalam membangun jaringan intelijennya, kami tanpa ragu adalah yang terbaik di Tianyu. Zuo Fan menertawakan tatapan konyol Li Jingtian. Ada seni magis seperti itu di dunia ini. Dan Steward Zuo menggunakannya untuk mengumpulkan intel. Menatap pria tanah liat yang diam, Li Jingtian menghela nafas. Siapa yang bisa membuat metode kultivasi yang merosot seperti itu? Apa gunanya memiliki jiwa yang kuat jika Anda akan berakhir seperti ini, sekam beku? Ini adalah kehidupan yang lebih buruk daripada kematian, hidup dalam kesakitan yang konstan. Benar, itulah yang ditawarkan metode kultivasi ini, kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Dan penciptanya bahkan tidak melatihnya. Zuo Fan tersenyum. Ketika iblis tua itu menciptakannya, dia menyuruh murid-muridnya berlatih di dalamnya untuk melahap jiwa mereka dan meningkatkan jiwanya sendiri. Karena perasaan alami jiwa, ia mudah berasimilasi. Hanya dalam 1 tahun, kakek tua memasuki tahap radiant dari tahap surga yang mendalam. Dalam 3 tahun, dia berada di tahap ethereal. Kamu benar-benar bisa melakukan itu. Ekspresi sedih Li Jingtian berubah lebih cerah, meneteskan air liur pada pria tanah liat itu. Pelatihan anak di Myriad Brites bisa menjadi tonik yang luar biasa. Siapa yang tahu? Zuo Fan mengejek. Penatua Li, biarkan aku menghentikanmu di sana. Tidak ada jalan pintas dalam kultivasi. Aku belum selesai memberitahumu bagaimana iblis tua itu menemui ajalnya. Kecepatannya cepat, tetapi jiwa murid-muridnya dipenuhi dengan kesedihan dan keputusasaan. Dan karena kemarahan dan keputusasaan menumpuk begitu banyak di dalam dirinya, jiwanya hancur di bawah tekanan. Jika bukan karena ini, aku akan menggunakan ribuan pilar manusia klan Luo untuk diriku sendiri. Petik 2. Bergidik, Li Jingtian tertawa canggung. Aku seharusnya sudah tahu sekarang, pramugari Zuo bukan orang yang membiarkan kesempatan lolos. Ini menunjukkan bahwa metode ini memiliki masalah. 425. Zuo Fan membawa Li Jingtian melintasi area tengah lembah neraka, mengambil pilar manusia dan menyebarkan desas-desus tentang kehancuran lembah neraka di tangan klan Luo. Berita terbaru ini menciptakan gelombang yang mengguncang seluruh Tianyu. Tidak ada yang melihatnya datang, bahwa klan Luo akan mengabaikan segalanya dan menjatuhkan lembah neraka tanpa alasan atau alasan. Setiap warga Tianyu yang sepadan dengan garamnya tahu bahwa 7 rumah dan keluarga kekaisaran berada dalam keseimbangan dan bahwa keluarga kekaisaran tidak akan pernah membiarkan perang rumah lain pecah.
Perjanjian adalah Regent Estate yang memegang ambisinya untuk bangunan bunga melayang selama 1000 tahun terakhir, hanya agar keluarga kekaisaran tidak mendapatkan alasan. Tapi klan Luo, dengan segala keberaniannya yang tak tertahankan, telah menghancurkan segalanya. Itu merobek kurungannya, mencambuk wajah orang-orang, dan merobek lembah neraka dari muka dunia ini. Itu juga bukan hanya pertengkaran kecil di rumah, tetapi juga unjuk kekuatan kepada kaisar. Semua klan sekarang telah mengalihkan pandangan mereka ke kaisar, menunggu tanggapannya. Mereka juga memuji temperamen Zuo Fan yang seperti tong bubuk, berpikir bahwa memukul kaisar tidak cukup buruk baginya untuk terus maju dan menyeret klannya ke bawah bersamanya juga. Ini adalah kejahatan besar dan layak untuk dimusnahkan total. Dalam menghadapi pemberontakan rumah baru, orang-orang menantikan tanggapan kaisar. Tapi rata-rata warga tidak tahu bagaimana bos besar di atasnya bentrok. Bahwa setiap faksi melihat perkembangan ini dengan penuh semangat. Kaisar adalah yang paling bersemangat, yang seharusnya menertawakan hatinya dengan benar seperti sekarang. Hahaha, Kaisar memiliki waktu dalam hidupnya untuk membaca laporan terbaru. Lagi pula aku tidak membantunya selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Dia akhirnya menunjukkan dirinya, dan tidak dengan setengah-setengah, tetapi sambil memukul lembah neraka dari peta. Dia bahkan tidak mengampuni kuburan leluhur mereka. Hahaha. Yang mulia, penodaan mungkin agak berlebihan di sini. Bahkan saya harus tidak setuju dengan ini. Dugu Zantian di sebelah kanannya mengangguk dengan marah. Aku merasa bahwa anak itu kadang-kadang adalah pria sejati, sementara juga waktu istirahat yang merosot. Semuanya baik-baik saja. Yang saya inginkan hanyalah dia bergerak. Dia bisa melakukan apa saja untuk semua yang saya pedulikan. Semakin memberontak tindakannya semakin baik. Ini akan banyak membantu saya ketika melawan rumah. Mereka tidak akan bisa menggunakan alasan untuk menghadiahi pejabatku yang setia dengan kapak. Hehehe, bagaimana kamu bisa menghargai seseorang yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan? Kaisar mengungkapkan senyum bengkok. Dugu Zantian mengangguk. Pengaturan yang telah ditetapkan kaisar itu licik dan keji, tidak seperti sifat jujurnya sebagai dewa perang. Tetapi demi keselamatan orang-orang, dengan menghilangkan variabel-variabel ini, dia akan mengantre dan mematuhi perintah. Yang mulia, kapan saya akan bertindak? Jangan terburu-buru, biarkan mereka menggeliat sedikit lebih lama. Kaisar menghela nafas. Namun, saya perlu menunjukkan kepada orang-orang pendirian saya. Kaisar berteriak pada para pelayan di pintu. Buatlah perintahku. Rumah Nobel ke-8, klan Luo Kota Wingeze, dituduh melakukan pembunuhan dan penodaan, kejahatan paling keji. Atas perintah saya, klan harus membasmi kejahatan ini dan membawakan saya kepala mereka. Hadiahnya adalah gelar rumah bangsawan. Dipahami. Pelayan itu pergi. Wajah Dugu Zantian berkedut dan dia menghela nafas di dalam. Yang mulia, itu benar-benar sampah. Jika itu mudah untuk mendapatkan kepala Zuo Fan, dia akan mengambilnya berabad-abad yang lalu. Meskipun dekrit itu masih memiliki kelebihannya. Memberi tentara Dugu alasan yang tepat untuk membersihkannya. Sementara klan Luo dan Regent Estate akan bertarung, tentara Dugu akan menyerang untuk melenyapkan yang pertama, hanya untuk menghancurkan mereka semua. Kaisar bertujuan untuk ini, tetapi memikirkan putra baptisnya, hati Dugu Zantian tidak tahan. Sementara itu, Yuming berada di rumah baru Pangeran Kedua, menunggu perintah Tuan Lembah. Pangeran Kedua menyerbu ke dalam ruangan. Sesuatu yang besar baru saja terjadi, Tuan Yuming. Pangeran Kedua, santai. Ada solusi untuk semuanya jika Anda tetap tenang. Yuming melambai. Pangeran Kedua berhenti sejenak untuk mendinginkan jetnya, dan membungkuk. Tuan Yuming, Anda benar-benar dipotong dari kain yang berbeda. Anda memiliki kekaguman saya sepenuhnya. Saya selalu gelisah dan tidak bisa tenang. Tapi saya masih membutuhkan bantuan Tuan di masa depan. Pangeran Kedua terlalu baik. Yuming mengangguk dan bertanya. Sekarang, Yang Mulia, apa yang membuat Anda begitu bingung? Tidak banyak, hanya saja Zuo Fan meruntuhkan lembah neraka. Apa? Yuming sangat marah. Apa yang kamu katakan? Mana laporannya? Di sini. Pangeran Kedua mengeluarkan kertas dari lengan bajunya. Tuan Yuming sangat berpikiran terbuka, tenang dalam menghadapi apapun. Bahkan saat rumah Anda sendiri hancur, Anda tidak menutup mata. Saya benar-benar kagum. Sialan, kenapa lama sekali? Membaca koran membuat wajah Yuming pucat. Kertas itu jatuh ke lantai saat dia berdiri di sana membeku. Dibantai dan dinodai. Zuo Fan, apakah kamu sekejam itu? Mata Yuming bergetar, tubuhnya kaku, dan hanya mulutnya yang bergerak. Zuo Fan, dasar orang rendahan busuk. Dia memaksaku. Tuan Yuming, apakah semuanya baik-baik saja? Pangeran Kedua bertanya. Sambil menghela nafas, Yuming melanjutkan dengan tenang dan berkata, Yang Mulia, saya memiliki beberapa hal untuk diperhatikan. Aku akan pergi selama beberapa bulan. Tolong jangan bertindak gegabah saat aku tidak ada, selamat tinggal. Yuming
Fang segera pergi dengan langkah tergesa-gesa, matanya berkedip. Dia harus merencanakan pelariannya dengan hati-hati. Hanya pangeran kedua yang tertinggal dan tidak bisa berkata-kata. Pada saat yang sama, di sebuah lembah 100 mil jauhnya dari Drifting Flower City, banyak ahli berkumpul, bahkan kepala banyak klan yang kuat. Bam! Yu Wanshan membanting batu giok itu ke tanah. Ini keterlaluan, Zuo Fan. Aku akan membuatmu tercabik-cabik. Apa yang terjadi, Tuan Lembah Yu? Huangpu Tian Yuan bertanya. Yu Wanshan terengah-engah dan menangkupkan tangannya. Untuk pertama kalinya, air mata mengalir di wajahnya. Estate Lord Huangpu, Anda adalah kepala rumah. Anda harus memberikan keadilan lembah neraka. Saya baru saja mendapat kabar dari Yang Mulia Ketiga bahwa Zuo Fan bersama dengan Li Jingtian telah menyerbu lembah neraka. 3 Yang Mulia lainnya melawan tetapi saya khawatir mereka juga jatuh. Tolong, Estate Lord Huangpu, kirimkan orang-orangmu untuk membantu. Apa? Huangpu Tian Yuan tercengang. Kami bahkan belum memulai serangan kami pada bangunan bunga melayang, namun dia menyerang lembah neraka. Yu Wanshan mengangguk sedih. Para tetua lembah neraka sangat marah, menoleh ke Huangpu Tian Yuan dengan tatapan penuh harap. Mereka semua memandang dengan harapan bos mereka akan memberikan dukungannya. Huangpu Tian Yuan hanya mengelus jenggotnya. Tuan Leng, bagaimana menurutmu? Lembah neraka adalah sekutu kita. Valley Lord Yu adalah teman dekat kami. Tentu saja kami akan mengambil risiko untuk membantunya. Leng Wuchang berteriak. Kontingen lembah neraka bersemangat, memandangnya dengan rasa terima kasih. Huangpu Tian Yuan menatapnya dengan bingung. Sejak kapan Tuan Leng yang cerdik menjadi benar? Tapi Leng Wuchang segera menunjukkan warna aslinya. Bagaimanapun juga, Leng Wuchang menghela nafas. Pengkhianatan Zuo Fan tidak mengenal batas. Pergi tanpa rencana akan seperti bermain di tangannya. Kita harus menghindari itu. Valley Lord Yu, yakinlah, kami akan membalas dendam rumah Anda. Tapi kita sekarang menjelang menyerang Drifting Flower City. Kita harus terlebih dahulu menangani bangunan bunga melayang. Huangpu Tian Yuan mengangguk. Gedung bunga melayang bersekongkol dengan Zuo Fan. Membawa mereka keluar akan menenangkan kemarahan Tuan Lembah Yu. Semua orang mengangguk. Pilking Hall dan Mary Woods menikmati pertunjukan itu, mencibir sepanjang waktu di lembah neraka. Yu Wanshan marah, wajahnya merah. Dia berbalik dan berteriak, Tuan Fang, Anda adalah bala bantuan yang mulia untuk menumpas Zuo Fan. Pelayan malang itu mengamuk di lembah neraka dan kamu tidak akan melakukan apa-apa. Pikiran Zuo Fan adalah labirin dan tindakannya adalah misteri. Tuan Leng benar, kita perlu mengambilnya selangkah demi selangkah. Pertama datang Drifting Flowers Edifices, menyapu bersih semua tempat yang mungkin dia tuju ketika dia putus asa. Lalu kita akan mengejarnya ketika dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Valley Lord Yu, kamu tidak perlu khawatir. Fang Qiubai berbicara. Dia telah lama menerima perintah Kaisar, agar Zuo Fan dan Regent Estate mengurus urusan mereka sendiri untuk sementara waktu lebih lama. Tentu saja dia akan menyeret ini keluar juga daripada mengadu keduanya lebih cepat dari jadwal. Adapun nasib umpan meriam yang dijuluki lembah neraka, tidak peduli sedikit pun. Umpan adalah umpan. Mereka semua akan mati cepat atau lambat. Hegemoni dunia pada akhirnya akan turun antara Zuo Fan dan Regent Estate. Sisanya tidak bisa mempengaruhinya sedikit pun. Melihat ejekan terbuka dan kemarahannya mencapai titik didih, namun dia tidak dapat melakukan apa-apa. 426. Di aula utama Drifting Flowers Edifices, nenek duduk di kursi kehormatan dengan cemberut. Di setiap sisinya, ada 15 pengawas. Bang! Nenek melemparkan batu giok pengiring ke atas meja dan menghela nafas. Ini adalah pesan ke-10 klan Luo. Dan seperti yang sebelumnya, mereka semua memperingatkan bencana besar, bahwa kita harus mundur ke klan Luo. Apa yang kalian semua katakan? Tidak tahu berterima kasih yang keji itu, Edifice Lord kita berkorban begitu banyak untuknya dan inikah cara dia membalas kita? Dengan mencuri harta kita yang paling suci. Siapa yang akan percaya pesannya? Saya yakin itu hanya salah satu dari skema bengkoknya yang sakit. Pengawas Peony adalah orang pertama yang menunjukkan sikap negatif, kemarahannya telah mencapai titik didih. Pengawas Iris mengangguk setelah jeda, namun kerutan tidak pernah meninggalkannya. Meskipun demikian, bahkan dengan pikiran jahat Zuo Fan yang membuat kita waspada pada setiap tindakannya, lebih baik untuk percaya yang terburuk daripada menjadi skeptis dan menderita karenanya nanti. Mengangkat senjata tidak akan merugikan kita sedikit pun. Aku sudah mengaktifkan pertahanan kita, untuk segala kemungkinan. Nenek mengangguk. Adapun kredibilitas batu giok ini, masih harus dilihat. Boom! Suara gemuruh datang dari luar, menggetarkan telinga mereka. Semua pengawas memandang dengan kaget. Nenek terguncang dan tertunduk. Xiao Dan menyerbu secepat kakinya bisa membawanya. Ya dewa, serangan musuh. Dan, bicaralah dengan jelas, kata pengawas Peony. Xiao Dan tersentak beberapa kali. Jajaran penjaga kota bunga melayang sedang diserang.
Kakak perempuan senior sekarang berada di dalam untuk mempertahankannya. Apa yang harus kita lakukan, Nenek, Tuan? Kami benar-benar diserang. Para pengawas tidak percaya, menoleh ke batu giok dengan penyesalan. Zuofan tidak bermaksud apa-apa selain memberitahu mereka dengan mengirimkan pesan-pesan itu. Nenek, 15 pasang mata menoleh padanya. Dia merasakan penyesalan yang sama seperti wanita di sana. Tapi dia tidak bisa membiarkannya terlihat. Sebagai pemimpin, semua orang percaya kata-katanya selalu benar, bahkan ketika salah. Keraguan apapun akan melumpuhkan moral mereka dan pertempuran akan setengah kalah sejak awal. Nenek mengedipkan matanya dengan tekad baja, menyampaikan keyakinan dalam krisis besar ini, keyakinan yang tidak dia miliki. Iris, minta ketiga yang mulia untuk datang. Peony, kirimkan slip giok ke sekutu kita untuk meminta bantuan. Sisanya, ikuti saya untuk bertemu musuh. Mari kita lihat hajingan mana yang berani menantang Drifting Flowers Edifices. Nenek memukul tongkatnya saat dia berjalan maju dengan bermartabat dan kuat. Yang lain mendapatkan kembali ketenangan mereka dan terbang keluar dari Drifting Flowers City. Iris dan Peony mengatur tugas mereka. Hanya Xiao Dandan yang tersisa di sana sambil cemberut. Bukankah dia memberitahu kita berulang kali bahwa ini akan terjadi? Sekarang bahkan jika kamu percaya padanya, kita terputus dan tidak bisa lari. Dandan, apa yang kamu gumamkan? Siapa yang mengajarimu membicarakan atasanmu di belakang mereka? Pengawas Peony melotot. Xiao Dandan membalas. Apa yang dibicarakan kembali? Itu kebenaran. Kami mendapat peringatan yang jelas selama 3 bulan bahwa ini akan datang. Kamu tidak tahu apa-apa. Pengawas Peony menggonggong. Apakah kamu tidak tahu siapa Zuofan? Dia bahkan mencuri body root dari kami. Bagaimana kita bisa percaya padanya? Bagaimana kita bisa yakin itu bukan tipuan lain? Tapi Yan Fu yang memberitahuku. Dia tidak akan pernah berbohong padaku. Xiao Dandan keras kepala. Pengawas Peony menggelengkan kepalanya. Kamu bocah, Yan Fu tidak pernah baik untuk memulai. Sekarang dia bersama Zuofan, dia bahkan lebih buruk. Tidak peduli seberapa tulusnya, dia harus terlebih dahulu membuktikan bahwa Zuofan tidak ada hubungannya dengan itu, bahwa itu tidak salah. Anda pikir saya tidak tahu kemana Anda berlari selama beberapa bulan ini? Selain membawa 10 giok pengirim, Anda masih memiliki 28 surat cinta lagi dari anak itu. Bagaimana bisa seorang gadis murni sepertimu menjadi seperti ini? Apa kau tidak punya malu? Xiao Dandan tersipu dan terengah-engah. Itu tidak penting. Mereka telah memberi kami informasi nyata selama ini namun Anda selalu menebak niatnya, berpikir ada plot di mana tidak ada apa-apa. Kamu gadis bodoh, aku tahu kamu telah tumbuh lebih berani, untuk berbicara kembali dengan tuanmu. Pelajaranku sepertinya belum cukup menyeluruh. Pengawas Peony bingung dan tersipu malu dan marah. Xiao Dandan melarikan diri dengan Peony Overseer di belakangnya. Misi mereka, terlupakan. Nenek membawa pengawasnya keluar dan terengah-engah di lautan hitam. Memimpin pasukan adalah Lembah Neraka, Mary Woods, dan Raja Pilking Hall. Melawan susunan pemain seperti itu, bahkan dengan keunggulan lapangan tuan rumah, susunan Drifting Flowers Edifices akan berada di bawah tekanan besar. Sambil menelan ludah, Nenek menjadi cemas. Para pengawas ketakutan, gemetaran. Sisi penyerang tertawa. Nenek, kami bertiga bersumpah untuk mengambil Drifting Flowers Edifices. Menyerahlah sekarang, hentikan permusuhan yang tidak perlu ini dan tidak akan ada korban. Yu Wanshan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Nenek menyipitkan mata. Vali Lord Yu, apa artinya ini? Apakah Anda lupa hukum Tian Yu? 7 rumah dilarang terlibat dalam perang saudara. Berbaris menuju bangunan bunga melayang dengan keriuhan seperti itu, Yang Mulia akan mendengar ini dan akan memberikan hukuman. Pidato nenek itu penuh wibawa dan logika. Tapi Yu Wanshan tertawa lebih keras, tatapan mengejeknya lebih tebal. Hehehe, nenek tua, kenapa lagi kita berada di sini? Itu semua atas izin Yang Mulia. Yu Wanshan berteriak, tidak ada orang di luar sana yang datang untuk membantu sekelompok wanita, hahaha. Apa? Nenek tidak percaya. Menjaga 7 rumah tetap terkendali telah menjadi kebijakan keluarga kekaisaran sejak awal kekaisaran. Bagaimana mereka bisa mengubah taktik, membiarkan tanah berubah menjadi anarki? Mustahil. Nenek membantah. Kejahatan apa yang mungkin kami lakukan agar Yang Mulia memperlakukan kami seperti itu, membiarkan Anda menyerang kami? Hahaha, nenek tua, jangan pura-pura bodoh. Siapa yang tidak tahu hubungan Anda dengan Zuofan yang malang itu? Dengan kekacauan yang dia buat di istana kekaisaran, dia adalah penjahat nomor 1 di negara ini. Dan dengan koneksi Anda juga tidak jauh di belakang. Mendengar tawa Yu Wanshan, nenek bergidik dan menghela nafas. Zuofan membesarkan kita dan sekarang dia menghancurkan kita. Sementara Zuofan sedang dalam perjalanan kekuasaannya, bangunan bunga melayang tidak pernah lebih aman. Tapi sekarang Zuofan telah menjadi musuh nasional, yang lain menggunakan alasan ini untuk sampai ke gedung bunga melayang.
Warisan mereka yang berusia ribuan tahun akan menjadi reruntuhan. Apakah itu benar-benar pilihan yang tepat untuk bersekutu dengan Zhou Fan? Banyak hal baik yang dilakukan pemikiran itu pada saat ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengulur waktu bagi sekutu mereka untuk datang membantu. Nenek terbang dan berteriak, "Jika kamu ingin menghancurkan bangunan bunga yang melayang, datanglah. Saya akan menghadapi pesaing manapun." Hahaha, aku sudah mendengar begitu banyak tentang Lady of Steel dan sudah lama ingin mencobamu. Yu Wanshan terbang ke depan, diselimuti energi abu-abu yang mengeluarkan tangisan bayi yang menakutkan. Kebencian dan kesedihan memenuhi langit, menyapu nenek dalam cengkeramannya. Dengan jeritan kesakitan, hantu ganas yang terbuat dari kesedihan menggigitnya. Seni bela diri tingkat mendalam lembah neraka, segel wajah iblis. Hati para pengawas ada di tenggorokan mereka. Demonic Face Seal adalah serangan jiwa, menyeramkan dan kuat. Nenek tidak memiliki kekuatan untuk menentangnya. Yu Wanshan tertawa, menemukan kemenangan dalam genggamannya. Saat itulah cahaya putih menyilaukan melintas. Lautan wajah-wajah kesakitan yang melolong terhenti saat es menyebar ke seluruh mereka. Mereka retak berkeping-keping, menghancurkan wajah-wajah iblis, meninggalkan ruang bagi nenek untuk berjalan keluar dan mengiring Yu Wanshan terbang dengan telapak tangan ke dada. Dan meninggalkan jejak merah. 427. Puff. Yu Wanshan memuntahkan darah beku saat dia terhuyung-huyung berdiri, seni bela diri yang mendalam dari Drifting Flowers Edifices, Heavenly Austere Palm, dilatih untuk kesempurnaan seperti itu bahkan dapat membekukan Demonic Face Seal-ku. Selamat, Nyonya Baja. Segel wajah iblis lembah Lord Yu terlalu indah bahkan untuk saya anggap enteng. Ini semua berkat kerja keras selama beberapa dekade sehingga saya mendapat kehormatan untuk menyamai keterampilan Valley Lord Yu. Yu Wanshan menangkupkan tangannya dan mundur. Yan Bogong tertawa, melangkah ke depan. Hahaha, nenek telah menua dengan anggun, bahkan melebihi orang-orang seperti Valley Lord Yu. Bagaimana kalau Anda menghibur orang tua ini selanjutnya? Yan Bogong, kamu orang rendahan, kamu hanya ingin mengambil keuntungan dari nenek yang telah berjuang keras dan kelelahan. Kamu hanya memilih yang lemah. Seorang pengawas mengutuk. Yan Bogong menerima semuanya dengan tenang dan menunjukkan senyum tipis. Itu sedikit aneh, Nona. Kami 3 rumah bergandengan tangan supaya kami tidak harus pergi 1 lawan 1, bagaimana memilih yang lemah cocok di sini. Kami hanya ingin berduel dengan nenek sekarang sebentar daripada memulai serangan. Kami membantu Anda semua. Yan Bogong membenarkan dirinya sendiri, membuat para pengawas terdiam. Nenek tertawa dingin, matanya sedingin es. Yan Bogong menyiratkan bahwa dia memberi kelonggaran pada bangunan bunga melayang, tetapi satu hal tetap tidak berubah. Dalam perang habis-habisan, Drifting Flowers Edifices memiliki kelemahan, tapi itu tidak akan jatuh dengan mudah, tidak ketika memiliki barisan pertahanan. Sedangkan nenek adalah pilar dari Drifting Flowers Edifices. Dengan dia mati, pertempuran sudah akan berakhir. Bahkan dengan susunannya, ketika tidak ada yang mengarahkannya, kekalahan sudah pasti. Yan Bogong dan kawan-kawan ingin memenggal kepala dan tubuhnya akan mengikuti. Duel ini sebenarnya menguntungkan mereka sepenuhnya. Nenek yang cerdik segera menangkap trik kecil mereka. Tapi dia tetap menerima. Kekalahan 3 raja akan memiliki efek drastis yang sama pada musuh seperti kematiannya. Tak perlu dikatakan bahwa itu akan berhasil dalam mengurangi korban Drifting Flowers Edifices dan akan menghentikan dukungan sekutu mereka. Itu benar-benar pilihan terbaik dalam situasi Drifting Flowers Edifices saat ini. Tidak peduli seberapa lemah perasaan nenek, dia harus terus maju. Rasa jijik pada Yan Bogong yang mengkhotbahkan kebenaran selalu datang padanya. Kedua belah pihak bertarung dalam pertempuran pikiran, untuk kepentingan mereka sendiri, namun kamu ingin terlihat keren melakukannya. Yan Bogong, ayo. Nenek memiliki udara dingin dan seringai. Yan Bogong tersenyum di sana, tenang dan tanpa beban. Tapi detik berikutnya dia menjadi buas, meluncurkan Rainbow Cloud Palm dengan kedua tangan, gerakan khas Pilking Hall. Nenek tahu itu akan datang dan memiliki perisai es di sekelilingnya saat dia menyerang. Racunnya bersifat asam, tetapi tidak akan memakan es yang jernih secepat itu. Butuh tidak lebih dari sekejap bagi nenek untuk melewati awan racun yang berat dan mencapai Yan Bogong dengan serangan telapak tangan. Menyaksikan telapak tangan yang dingin beringsut ke dadanya, hati Yan Bogong menegang. Nasibnya akan segera sama dengan Yu Wanshan sebelumnya. Dia mungkin berada di tepi es yang masuk, tetapi tidak panik. Ia bahkan sempat memamerkan senyum menyeramkan. Nenek punya firasat buruk tentang ini. Dari kabut tebal, satu orang menembak di depan Yan Bogong dan meninju. Itu adalah Lin Rufeng dari Merry Woods. Anda, nenek berteriak. Lin Rufeng menyeringai. Satu-satunya. Pukulan dan telapak tangan bertabrakan. Kekuatan buas Lin Rufeng menembus es di telapak tangannya dan mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Dengan suara yang tajam, perisai es itu runtuh dan 10 pukulan keras menghantam tubuhnya, membuatnya terbang. Dia menembak melalui awan racun dan ke tanah.
Darah yang diludahkannya mewarnai tanah dengan warna yang menakutkan. Ini adalah hasil terburuk. Nenek terluka parah dan diracuni oleh Rainbow Cloud Palm. Puff, menghembuskan lebih banyak darah. Nenek memelototi keduanya di atas dengan kebencian yang tak ada habisnya. Seni bela diri peringkat mendalam Mary Woods, seni awan kosong. Seni cloud kosong kami didasarkan pada kecepatan, membagi serangan menjadi beberapa pukulan untuk merobek bagian dalammu. Semakin maju kultivasi, semakin banyak perpecahan. Anda mungkin memiliki es yang melindungi Anda, tetapi bahkan itu tidak dapat memblokir semuanya. Saya telah berhasil melepaskan 20 split, hahaha. Lin Rufeng tertawa bangga. Para pengawas bergegas ke sisi nenek, memberikan tatapan penuh kebencian pada dua penguasa di atas. Kamu hajingan kotor. Apakah itu cara seorang tuan rumah bertindak saat ini, menikam orang dari belakang? Oh, tidak. Bukankah aku sudah mengatakannya? Ini adalah koalisi 3 rumah, apapun itu. Selain itu, kami berdua bekerja sama dengan baik dan kami bahkan belum mengepungmu dengan pasukan kami. Apa yang salah dengan itu? Yan Bogong mencibir. Mata para wanita itu menyemburkan api dari semua amarah yang mendidih di hati mereka. Nenek terengah-engah, bahkan sulit untuk berbicara. Bawa aku kembali, sekarang. Yan Bogong mencibir. Kamu tidak akan lolos semudah itu. Menyerang. Kepala mereka tertunduk. Ini saat yang tepat untuk menjatuhkan mereka semua. Dipahami. Lautan orang datang seperti air pasang. Para pengawas bergegas membawa nenek kembali ke tempat yang aman. Tapi tim Yan Bogong yang terdiri dari 2 orang lebih cepat, melakukan serangan jahat pada nenek yang mundur. Keluarkan dia dari gambar dan Drifting Flowers Edifices akan mengikuti. Para wanita lain bergegas membelanya. Para pengawas tidak memiliki kesempatan di depan 2 tuan rumah. Mereka mati dalam 1 pukulan, tidak mampu menghentikan 1 detik pun. 2 lagi berbalik untuk menyerang, tetapi nenek menghentikan mereka. Nenek, mereka semua menangis. Nenek menghela nafas. Aku tidak akan bisa bertahan dari ini tapi kamu adalah masa depan dari Drifting Flowers Edifices. Pergi, mundur. Biarkan Iris menjadi Edifice Lord. Aku akan menahan mereka. Nenek, tidak. Mereka semua menangis dalam kesedihan. Nenek menggonggong. Kalian sekelompok gadis bodoh, bagaimana bisa kamu tidak melihat apa yang ada di depan? Aku harus menahan mereka atau kita semua akan mati. Kembali dan tunggu. Kami akan mendapatkan kesempatan kami ketika dukungan datang. Petik 2. Nenek terdiam. Bahkan dia tidak yakin bahwa Drifting Flowers Edifices bisa keluar hidup-hidup, tapi tetap berharap. Para wanita melihat tatapan baja nenek dan terlepas dari kesusahan mereka, mereka mengangguk dan mundur ke kota bunga melayang. Nenek menunjukkan senyum yang jelas, memperhatikan mereka pergi. Gadis-gadis bodoh, hati-hati. Hahaha, Chubijun, kamu harus peduli pada dirimu sendiri dulu. Keduanya mendekat, suara menyeramkan Yan Bogong mencapai telinganya. Nenek memiliki senyum dingin, pikirannya ditetapkan. Yan Bogong, Lin Rufeng, selama ada 1 nafas yang tersisa di tubuh ini, Anda tidak akan pernah menginjak 1 langkah di bangunan bunga melayang. Nenek terbang tinggi ke arah keduanya. Keduanya bertemu dengannya tanpa rasa takut. Dia memiliki julukan Lady of Steel, tetapi dengan betapa tertekannya dia dari pukulan terakhir itu, mereka tidak akan memenuhi syarat sebagai tuan rumah jika mereka mundur sekarang. Dengan keras, kedua belah pihak bentrok. Gelombang kejut mengubah segala sesuatu di sekitar mereka menjadi debu. Keduanya terus menyerang, bahkan saat nenek memuntahkan darah dan kehilangan kesadaran. Tubuhnya yang lemah dan rusak terbanting ke tanah. Nenek, para wanita meneteskan air mata kesakitan, pada ketidakberdayaan dan kelemahan mereka. Yan Bogong berjalan mendekat dan menyerang lagi. Hahaha, kepala Lady of Steel yang agung adalah milikku untuk diambil. Sesuatu melesat lurus ke arah Yan Bogong. Dia menyipitkan mata dan tampak terkejut. Membunuh dengan niat. Seorang ahli Radiant Stage. 428. Bam. Yan Bogong panik pada serangan jiwa yang masuk dan memasang pertahanannya, meskipun seorang kultivator surga yang mendalam tanpa kesempatan melawan ahli tahap Radiant. Niat itu membuat keduanya mengerang. Yan Bogong bahkan terbang, meninggalkan jejak darah di udara. Lin Rufeng berhenti di jalurnya, gemetar dan berakar. Gemerisik, 3 sosok anggun melayang di antara nenek dan para bangsawan, yang mulia Drifting Flowers Edifices. Melihat kembali ke nenek yang tidak sadarkan diri, seseorang berteriak. Tunggu apa lagi? Keluarkan dia dari sini. Dipahami. Semangat para pengawas melonjak, terbang bersama nenek. Mereka merasa nyaman mengetahui yang mulia mendukung mereka. Gelombang orang terhenti juga. Kalian orang rendahan berani menatap bangunan bunga yang melayang. Yang mulia menghadapi ribuan orang dengan teguran marah. Yan Bogong nyaris tidak bisa berdiri tegak, pucat dan lelah, namun tidak sedikit pun ketakutan. Hehehe, kata-kata besar hanya untuk sekelompok wanita. Jika bukan karena bantuan keluarga kekaisaran dalam milenium terakhir, Anda tidak akan pernah melihat hari ini.
Jangan berpikir sedetik pun bahwa berada di Radiant Stage akan mengubah apapun. Manakah dari kita rumah tidak memiliki Venerables sendiri? Sekarang lebih dari sebelumnya, ketika kita memiliki Regent Estate yang hebat yang memimpin. Hahaha, kitalah yang berada di balik pengepungan ini. Tawa mengguncang area itu, yang mengejutkan semua orang. Kekuatan yang menakjubkan melonjak saat seorang lelaki tua beruban menunjukkan wajahnya. Matanya berkilat seperti kilat, wajahnya bersemangat. Setiap napasnya terasa seperti dunia tersedot lalu dilepaskan kembali seperti badai. Ketiga yang mulia menyipitkan mata dan berteriak kaget. Huangpu Fenglei. Tujuanku di sini adalah untuk berurusan dengan kalian bertiga. Kepalanya terangkat sangat tinggi, Huangpu Fenglei menjentikkan tangannya dengan jijik. Saya bukan orang yang suka memilih wanita, jadi saya akan menerima kalian semua. Ketiganya terkejut, meskipun tinggal di pengasingan, mereka semua pernah mendengar nama Huangpu Fenglei. Dia adalah ahli Radiant State puncak yang langka di dunia ini. Orang-orang yang mampu melawannya di Tianyu dapat dihitung dengan satu tangan. Tentu ada 3 dari mereka, tetapi yang terkuat hanya ada di lapisan kelima. Itu tidak akan membuat perbedaan. Tetapi sebagai yang mulia Drifting Flowers Edifices, setelah menikmati sumber dayanya selama beberapa dekade, mereka tidak akan melarikan diri dalam menghadapi bahaya. Mereka adalah wanita, tetapi mereka berprinsip, bahkan lebih dari beberapa pria. Dengan napas dalam-dalam untuk menenangkan saraf mereka, seseorang menunjukkan keinginannya untuk berjuang atau mati mencoba. Saudari, hari ini adalah hari kita akan berjuang untuk keadilan. Hahaha, itu tidak masalah. Kita pernah hidup bersama dan kita akan mati bersama. Akhir yang pas untuk persahabatan 100 tahun kita. Keduanya tertawa. Yang pertama tersenyum. Setelah mencapai pemahaman, semua terbang ke Huangpu Fenglei yang perkasa tanpa sedikit pun rasa takut. Huangpu Fenglei memuji. Saya pernah mendengar tentang wanita Drifting Flowers Edifices yang setia dan sekarang saya melihatnya sendiri. Kamu jauh lebih baik daripada beberapa serigala jantan yang mabuk kekuasaan. Huangpu Fenglei melanjutkan. Aku akan memberimu 3 tembakan gratis ke arahku sebelum aku menyerang, mengingat aku sangat baik. Mulai. Terima kasih atas pertimbanganmu, Tuan. Kami dengan senang hati menerimanya. Huangpu Fenglei tangguh dan ketiganya tidak bodoh. Jika pria itu memberi mereka 3 gerakan bebas, mereka tidak akan menolak. Mereka tidak memiliki peluang nol, peluang mustahil, tetapi selalu ada keberuntungan saat itu. Paling tidak yang bisa mereka tangani adalah melukainya, menghentikannya dari melanggar barisan. Itu akan memberi nilai pada kematian mereka, mengetahui telah membalas kebaikan yang ditawarkan Drifting Flowers Edifices kepada mereka begitu lama. Dengan berkurangnya satu warrior di pihak musuh, peluang Drifting Flowers Edifices akan meningkat. Ketiganya berubah serius, masing-masing mengambil arah dan membuat tanda. Angin bertiup kencang dan Yuan Qi melonjak. Kabut putih terbentuk di antara ketiganya, menghubungkan mereka dan memberi makan kekuatan masing-masing, hingga puncak kekuatan mereka. Es Phoenix terbentuk di antara mereka, berukuran 300 meter dan menjerit. Alis Huangpu Fenglei bergidik. Seni bela diri kombinasi. Saya tidak pernah tahu Anda akan begitu selaras satu sama lain, dengan hati dan pikiran yang sama. Siapa yang butuh pujianmu? Anda harus mengambil ini sebagai gantinya. Pemimpin ketiganya mengejek dan mendorong telapak tangannya. 2 lainnya sangat cocok dengannya. Teriak. Ice Phoenix melepaskan niat membunuh penuhnya pada Huangpu Fenglei saat menyerang. Semua di belakangnya berubah menjadi es, bahkan udara itu sendiri. Yan Bogong berteriak kaget. Pakar Radiant State bukannya tanpa ketenaran. Sementara serangan gabungan dari 3 pergi lebih jauh. Serangan seperti itu akan memusnahkan mereka, para ahli puncak surga yang mendalam, bersama dengan setengah dari orang-orang di sana. Lupakan tentang melawan Drifting Flowers Edifices saat ini. Itu adalah keajaiban jika tentara bersatu. Yan Bogong dan Lin Rufeng bertukar pandang dan keringat dingin mengalir di punggung mereka. Terima kasih mereka memiliki Regent Estate di pihak mereka, dengan campur tangan pribadi yang mulia. Korban akan sangat mengerikan tanpa dia. Pelacur ini benar-benar tangguh. Tidak seperti tatapan panik semua orang, Huangpu Fenglei memuji dan memandang dengan ekspresi tenang. Ketika Es Phoenix mendekatinya, dia melambai. Keterampilan ini benar-benar berbahaya, tetapi tidak bagiku. Huangpu Fenglei mencengkeram leher Es Phoenix dan meremasnya. Dengan keras, Phoenix itu hancur menjadi es yang berkilauan. Huangpu Fenglei menyeringai. Pertama, fragmen es melepaskan rasa dingin yang tak tertahankan, melepaskan gelombang beku langsung ke arah Huangpu Fenglei. Itu menelannya di tengah-tengahnya, tidak meninggalkan apapun, bahkan tubuh Huangpu Fenglei, hanya patung es seukuran manusia yang berkilauan. Yang mulia, semua orang berteriak. Dengan Huangpu Fenglei selesai dari serangan ketiga perempuan itu, bagaimana sisanya? Di tengah kecemasan dan ketakutan mereka, suara retak mengungkapkan pecahnya patung itu.
Dengan ledakan, Huangpu Fenglei terungkap dalam semua kemuliaannya dengan tawa maniak. Siapa yang tahu serangan seperti itu menyembunyikan yang lebih kuat? Hahaha, sungguh menakjubkan. Bukannya itu ada gunanya bagi orang-orang sepertiku. Yang mulia tidak terkalahkan. Kerumunan bersorak. Deru terdengar saat ketiga yang mulia melintas tepat di wajah Huangpu Fenglei. Huangpu Fenglei, kami tahu serangan ini tidak akan berhasil, jadi kami menyiapkan sedikit sesuatu. Pemimpin itu berteriak. Dua lainnya juga berteriak dan jari-jari mereka membentuk pedang. Seni bela diri peringkat mendalam, jari surga gelap. Huangpu Fenglei memberikan segalanya untuk melawan kali ini. Tapi es dan dingin dari sebelumnya membuatnya melambat. Memberi tiga yang mulia waktu yang cukup untuk jari pedang mereka mengenai titik tekanannya. Dengan suara air yang membekukan, Huangpu Fenglei merasakan hawa dingin yang sedingin es menyerang tubuhnya dan membekukan pembuluh darahnya. Dia terkejut bahwa Yuan Qi hampir tidak bisa menghentikannya. Ini tidak mungkin. Dengan kekuatannya, bahkan ketiganya tidak bisa membekukannya, namun sekarang, Huangpu Fenglei berubah serius, dan keraguan tumbuh. Tinjunya mengepal dan tubuhnya bergetar. 429. Pemimpin itu tersenyum dingin. Huangpu Fenglei, apakah menurutmu seni kombinasi itu untuk menipumu? Salah, sangat salah, hahaha. Es di Huangpu Fenglei semakin tebal, tubuhnya segera menjadi kaku dan hanya matanya yang bergerak. Dia akhirnya terkurung di dalam es seperti singa, siap untuk melompat keluar pada saat itu juga dan merobek kuerinya menjadi berkeping-keping. Jangan menatapku seperti itu. Tidak ada kesempatan untuk keluar dari ini. Energi dingin es Phoenix membuat Anda tetap beku, belum lagi energi dingin di tubuh Anda yang membuat Yuan Qi Anda tetap tersegel. Dengan cara ini, jari surga gelap kami bekerja bersama-sama dengan serangan pertama dan membekukanmu dengan kuat. Mata pemimpin berbinar dengan kegembiraan kemenangan. Hahaha, Anda mungkin ahli puncak, tetapi dengan Yuan Qi Anda di atas es, bahkan jika Anda keluar dari gerakan kami, kekuatan Anda akan terpotong menjadi dua. Huangpu Fenglei, kamu sendiri yang membawa ini. Meskipun membekuk kaku, Huangpu Fenglei tidak panik, berbicara dengan nada sinis. Haks, jangan hapus aku sepagi ini. Trik ruang tamu Anda tidak cocok untuk saya. Huangpu Fenglei mengeluarkan auman naga dan meledak dalam pancuran emas. Mengaum. 9 naga emas ditembakkan dari dalam dirinya, gelombang Yuan Qi yang kuat mengguncang es dan membuat ketiga wanita itu terbang juga. Ketiganya meninggalkan jejak darah saat mereka menyentuh tanah. Melihat ke atas, mereka menyaksikan Huangpu Fenglei turun seperti dewa, terbungkus 9 naga dan dengan aura sombong. Kekuatan tanpa henti yang melonjak di sekelilingnya adalah bukti kondisi kesehatannya, tidak rusak, tidak tersentuh. Itu datang pada kejutan yang lebih besar bagi para wanita, diikuti oleh keputusasaan. Jika bahkan serangan gabungan mereka tidak bisa melakukan apa-apa, pria ini aneh, seperti dewa. Mereka menundukkan kepala, pahit, kehilangan semua harapan. Huangpu Fenglei mereda pada pertunjukan cahaya yang mencolok dan mengabaikan mereka seperti kaisar saat dia mengangkat jari kedua. Seni tubuh tirani kekaisaran adalah metode kultivasi terkuat di antara rumah-rumah. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Itu adalah langkah kedua. Saudari, kita punya satu kesempatan lagi. Sudahkah Anda memikirkannya? Pemimpin menunjukkan tekad, siap mati. Dua lainnya tersenyum. Apa yang harus dipikirkan? Dari skill puncak kita hanya bisa menggunakannya. Ayo lakukan. Pemimpin itu mengangguk, meletakkan kaki mereka di bawah mereka dan mengawasi Huangpu Fenglei di atas tanpa rasa takut. Huangpu Fenglei, lebih baik kamu menepati janjimu. Karena kamu bilang, kamu akan memberi kami 3 gerakan bebas, lalu 3 yang kita miliki. Tentu saja, kata-kata saya adalah ikatan saya. Tapi apa yang bisa kamu lakukan dengan itu bisa berhasil, Huangpu Fenglei mendengus. Pemimpinnya tenang. Tidak ada, hanya darah kami untuk rumah kami. Ketiganya melompat tinggi ke arah Huangpu Fenglei, dengan kekuatan dan kecepatan. Huangpu Fenglei mengerutkan kening, tidak jelas tujuan mereka. Seni kombinasi apa lagi yang mereka gunakan? Mengapa saya tidak bisa merasakan apa-apa? Yang mulia mengambil 3 arah di sekelilingnya dan menembakkan telapak tangan mereka ke depan. Dengan 3 suara, telapak tangan itu mengenai tubuh sempurna Huangpu Fenglei, tanpa banyak goresan. Huangpu Fenglei hanya mengambilnya seperti seorang juara, dengan tangan disilangkan. Dia memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Apakah ini langkah terakhirmu, telapak tangan? Bahkan tidak ada keterampilan di baliknya. Tidak mungkin kamu bisa menyakitiku dengan itu. Anda telah kehilangan kesempatan terakhir Anda. Hahaha, terima kasih Tuan Huangpu karena memberi kami gerakan bebas ini, tapi telapak tangan ini hanya setengahnya. Dengan senyum aneh, pemimpin itu memberi isyarat. Dua lainnya mengikuti. Huangpu Fenglei bingung, apakah mereka ingin menggunakan seni rahasia super. Tapi kenapa tanda itu terasa begitu familiar? Dia membuka matanya lebar-lebar dan berteriak. Penghancuran diri sendiri, Anda.
Ini adalah langkah terakhir kita, mati sebelum aib. Para wanita menyeringai. Huang Pu Fenglei takut konyol. Dengan 3 ahli Radiant Stage yang begitu dekat dan siap untuk meledak, bahkan Imperial Tyrant Body Art pun tidak dapat menanggungnya. Dia menggunakan semua Yuan Qi-nya untuk melepaskan cahaya keemasan dan membuat ketiganya terbang. Terlalu sedikit, terlambat. Dengan satu senyuman terakhir, pada tatapan panik Huang Pu Fenglei, 3 ledakan yang menghancurkan bumi menghancurkan tempat itu. Boom! Bola api besar menelan langit, mengguncang segalanya. Bahkan dengan susunan yang ada, kota bunga melayang sekarang berada dalam reruntuhan. Yan Bogong merunduk tepat saat gelombang api melewatinya. Satu kedutan yang ceroboh bisa membakar kepalanya sampai bersih. Begitu angin dingin bertiup lagi, orang-orang tampak terguncang. Gunung-gunung di sekitar mereka sekarang menjadi dataran datar sementara pepohonan melayang-layang seperti abu. Para murid tempering tulang memiliki meridian mereka hancur dan mati. Mungkin mereka ingin melihat kematian lebih dekat, atau hanya nasib buruk belaka. Mereka menjulurkan leher untuk melihat api apokaliptik yang mulia, hanya untuk membakar separuh tubuh mereka, bukti kebodohan mereka. Hati Yan Bogong gemetar. Sungguh ledakan yang menakutkan. Dan itu keluar dari penghancuran diri 3 ahli Radiant Stage. Lalu bagaimana dengan orang pada intinya, Yang Mulia? Dia melihat sekeliling dengan panik dan berteriak, "Yang Mulia, apakah Anda baik-baik saja?" Bam! Sosok hitam membanting tanah. Yan Bogong bergegas untuk melihat wajah Huang Pu Fenglei yang terbakar hitam, terbaring di sana dalam keadaan rusak dan kehilangan aura superioritasnya. Darah menyembur keluar dari Huang Pu Fenglei. Melihat sekeliling pada wajah-wajah itu, dia bersukacita atas kehidupan barunya. Yang Mulia, Anda luar biasa bisa keluar hidup-hidup dari itu. Kamu satu-satunya di Tianyu yang melakukannya. Yan Bogong mengacungkan jempol dan menjilat pantat yang bagus. Huang Pu Fenglei tidak punya waktu untuk omong kosongnya, mengerutkan kening. Mengapa mereka melakukannya? Maksudmu Yang Mulia bangunan bunga melayang itu? Yan Bogong tersenyum. Siapa yang peduli? Mereka tidak bisa mengalahkan Anda sehingga mereka memutuskan untuk menyeret Anda ke bawah juga. Tapi mereka tidak pernah berpikir, bahkan ini tidak bisa membunuhmu. Anda masih utuh. Hehehe, mereka mati sia-sia, idiot. Tidak, Huang Pu Fenglei menggelengkan kepalanya dengan lemah. Seorang kultivator yang telah mencapai tahap Radiant akan menghargai hidupnya di atas segalanya. Mereka tidak akan pernah membuang hidup mereka kecuali itu adalah pilihan terakhir. Mereka bisa saja menggunakan susunan bangunan bunga melayang untuk menghentikanku dan melarikan diri. Jadi kenapa? Yan Bogong berhenti. Pighead, mungkin. Hahaha, itu secara halus. Huang Pu Fenglei nyaris tidak menopang tubuhnya. Drifting Flowers Edifices, domain wanita, tidak bertahan selama bertahun-tahun hanya dengan kata-kata kosong. Huang Pu Fenglei tertatih-tatih pergi. Yan Bogong bertanya, Yang Mulia, bukankah kita sedang menyerang? Tentu saja kita, bodoh. Tapi itu masalahmu. Aku harus membalut lukaku. Tidak bisakah kamu melihat aku bahkan tidak bisa terbang dan kakiku patah? Menatap ke belakang, Huang Pu Fenglei mengutuk. Tapi dia tidak pergi tanpa nasihat terakhir. Jangan ceroboh, wanita Drifting Flowers Edifices tidak bisa diremehkan. Yan Bogong mengangguk, bertukar pandang dengan Lin Rufeng, melihat keadaanmu yang menyedihkan, kita bisa mengumpulkan sebanyak itu. Mereka melihat kembali ke Drifting Flowers City dan merasakan sakit kepala datang. Tanpa Radiant Stage untuk mendukung mereka, berapa tahun yang dibutuhkan untuk menerobos? Para ahli Regen Estate hanya bertindak sebagai pendukung, menyerahkan beban berat kepada mereka. Satu-satunya pembantu, Huang Pu Fenglei, sekarang sedang cuti medis. 430. Boom. Ledakan itu mengguncang seluruh kota bunga melayang, rumah-rumah hancur dan berubah menjadi debu. Aula utama Drifting Flowers Edifices memiliki wanita yang tenang dan bijaksana yang menangani urusan sehari-hari tetapi mereka sekarang menangis panik. Nenek pucat dan lemah, berbaring di lantai, bergoyang mengikuti irama ledakan, ledakan membuatnya mengerutkan kening dan membuka matanya. Bibi Tao, nenek sudah bangun. Peony pengawas bersemangat. Kepala alkemis Drifting Flowers Edifices, Tao dan Yang, bergegas mendekat. Cedera nenek stabil, tapi... Apa? Tanya pengawas Peony. Tao dan Yang menghela nafas. Menghilangkan racun Rainbow Cloud Palm berada di luar kemampuan tangan keriput ini. Mereka sendiri yang memegang penawarnya. Apa yang kita lakukan sekarang? Pengawas Peony bertanya. Pilking Hall berada tepat di luar gerbang kita. Apakah kita harus pergi ke sana dan mengambil satu untuk memaksa penawarnya keluar? Semua orang menggelengkan kepala karena betapa tidak berdayanya mereka. Pilking Hall sudah kuat dengan sendirinya, tetapi sekarang dalam koalisi 3 rumah akan lebih sulit bagi Drifting Flowers Edifices untuk berurusan dengan mereka. Keluar sekarang adalah bunuh diri biasa. Pengawas Iris tersenyum. Peony, jangan gugup, Pilking Hall memonopoli penawar Rainbow Cloud Palm sampai sekarang.
Apakah Anda lupa bagaimana Zuo Fan menguraikan penawarnya di pertemuan 100 pil, menyembuhkan nenek, Bibi Tao, dan banyak saudara perempuan kita? Bahkan alkemis top mereka, Vicious Pill King sekarang berada di bawah klan Luo. Dan dengan dia sebagai sekutu, tidak perlu takut akan racun apapun. Ya, kita hanya perlu menghubungi mereka dan nenek akan baik-baik saja. Bibi Tao mengangguk, lega. Dia merasa memiliki Zuo Fan sebagai sekutu adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada mereka. Rainbow Cloud Palem yang menekan mereka setiap menit setiap jam sekarang sudah menjadi masa lalu. Pengawas Peony cemberut, wajahnya tidak wajar. Tapi Hajingan itu mencuri pusaka kita yang berharga. Bagaimana kita bisa percaya padanya? Petik 2. Akan sangat bagus jika dia mengembalikannya. Tapi jika dia tidak. Suara samar nenek menghilang dengan lemah. Kemudian dia mengambil keputusan dan berbicara dengan tegas. Yang bisa kita lakukan hanyalah melanjutkan. Jika Drifting Flowers Edifices ingin bertahan, kita perlu berkompromi. Kami sangat membutuhkan sekutu seperti dia saat ini. Apa gunanya mendapatkan harta itu kembali hanya untuk menemukan kota yang penuh dengan mayat? Semua menjadi termenung. Rasa hormat mereka terhadap nenek tumbuh. Nenek telah mendapatkan rasa hormat dari semua rumah karena suatu alasan. Dan untuk alasan yang sama dia membuat bangunan bunga hanyut tetap bertahan selama ini. Sebagai tuan rumah, dia harus memiliki pikiran dan mata yang melampaui jangkauan orang biasa, dengan ambisi dan tekad baja. Selalu berpikir jangka panjang dan tidak pernah mempermasalahkan detail. Dan di jam terakhir mereka, Drifting Flowers Edifices paling membutuhkan sekutu. Mereka tidak bisa membuang Zuo Fan karena beberapa body root. Itu sama dengan memotong kaki seseorang. Jadi kamu ingin bersandar pada klan Luo? Peony Overseer cemberut, masih menentangnya. Zuo Fan mencuri barang-barang mereka namun mereka masih meminta bantuannya. Bukankah itu seperti meminta suaka kepada pencuri? Nama Drifting Flowers Edifices akan terseret melalui lumpur, juga saudara perempuannya. Nenek tersenyum sebagai jawaban. Ya, Zuo Fan telah membuat kami berjanji kembali ketika dia dalam kesulitan. Kita bisa mengandalkan dia. Sekarang dia adalah salah satu pemain besar, dia adalah pendukung kami. Itu semua hanya investasi yang terbayar, hahaha. Peony, kamu biasanya bertele-tele dan terus terang. Anda baik hati, tetapi tidak cocok untuk menjadi Edifice Lord. Sebagai orang yang memikul tanggung jawab Drifting Flowers Edifices, seseorang harus fleksibel dan mengarahkan pandangan Anda melampaui saat ini. Hal yang tidak berguna seperti reputasi hanya akan menyeret kita ke bawah. Nenek menggelengkan kepalanya. Peony Overseer tersipu, mengetahui kekurangannya sendiri juga. Kebisingan besar apa tadi? Nenek menoleh ke yang lain. Mereka semua menggelengkan kepala. Seseorang menangis. Nenek, pengawas, 3 yang mulia. Bagaimana dengan yang mulia? Nenek bertanya dengan panik. Sambil mengendus, gadis itu meratap. Yang mulia menghancurkan dirinya sendiri untuk berurusan dengan Huang Pu Fenglei. Apa? Nenek bergidik kemudian meludahkan darah, air mata membasahi wajahnya. Nenek, yang lain panik. Nenek melambaikan tangan kepada mereka. Itu adalah kesalahan saya untuk membawa mereka ke malapetaka mereka. Kalau saja saya mengindahkan peringatan klan Luo dan mundur, mereka akan hidup dan tidak akan mati sia-sia. Nenek, satu-satunya yang harus disalahkan adalah Zuo Fan. Dia mengkhianati kepercayaan kita terlebih dahulu. Kami tidak akan pernah bisa mengabaikan pelanggaran ini. Pengawas Peony menyarankan. Nenek menjabat tangannya, berbicara setelah jeda. Kematian ketiga yang mulia ada pada saya. Tapi kita tidak bisa bertengkar karena bencana Drifting Flowers Edifices. Bagaimana dengan Huang Pu Fenglei, apa yang terjadi di luar? Nenek, Huang Pu Fenglei terluka parah dan telah mundur dari pertempuran. Yan Bogong dan yang lainnya menyerang penghalang kami sementara para suster mendorong mereka kembali. Mereka bisa bertahan untuk saat ini. Yang mulia Regent Estate, bagaimana dengan Regent Estate itu sendiri? Nenek bertanya. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Nenek, tidak ada tanda-tanda mereka. Itu artinya Regent Estate tidak terlibat. Nenek menyipitkan mata. Pengawas, bergabunglah dengan pertahanan dan jangan pernah menyerang, hanya melawan. Jaga gedung bunga melayang dan tunggu sekutu kita. Dipahami. Semua orang membungkuk. Sementara itu, Yan Bogong, Lin Rufeng dan Yu Wanshan menyerang kota selama 3 bulan. Meskipun 3 rumah bersatu adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, pertahanan Drifting Flowers Edifices seperti dinding baja. Bahkan setelah sekian lama, mereka hanya menembus 26 penghalang, dengan lusinan lagi yang tersisa. Berapa tahun itu akan memakan waktu? Demi dewa, aku seharusnya membawa semua yang mulia. Lin Rufeng terengah-engah, mengintip ke kota dan gunung di kejauhan. Apa yang sedang dilakukan Regent Estate dan naga surgawi busuk itu? Mereka memutuskan serangan ini, namun sekarang mereka mengambil kursi belakang sementara kita mempertaruhkan leher kita. Apa yang menakutkan dari Drifting Flowers Edifices?
Jika kita semua ikut, itu akan berakhir dan selesai sekarang. Tenang, Yu Wanshan menasihati. Tuan Leng bilang kita sedang memancing bantuan. Sementara kita memiliki bangunan bunga melayang di tali, mereka akan memanggil bala bantuan. Aku mendengar pasukan Violet Dragon Pavilion dan SWOT Markis Abode telah dipukul mundur berkali-kali. Regent Estate bisa menangani orang-orang itu dengan sedikit usaha. Apa gunanya memiliki mereka semua di belakang sebagai pendukung? Lin Rufeng mengejek. Yan Bogong menggelengkan kepalanya. Tuan Rumah Lin, jangan katakan itu. Mereka tidak merepotkan, benar, tapi bagaimana jika Zuo Fan datang? Gemuruh. Wajah Lin Rufeng jatuh dan suaranya terputus. Pada hari upacara klan Luo, mereka semua menyaksikan kekuatan dan kejayaannya. Selain kekejian yang dijuluki Zuo Fan, mereka memiliki 10 tetua, masing-masing lebih kuat dari yang berikutnya, kejam dan biadab. Bahkan Regent Estate tidak ingin berkelahi dengan mereka. Lin Rufeng melambaikan tangannya. Ayo terus menyerang. Yu Wanshan dan Yan Bogong tertawa kecil di dalam. Yu Wanshan menepuk dadanya dengan penuh percaya diri. Jangan khawatir, kota ini akan segera jatuh. 3 yang mulia akan datang dalam 2 hari. Dengan para ahli Radiant State membuka jalan bagi kita, arai pelindung mereka tidak akan menjadi hambatan. Yu Wanshan berseri-seri dengan bangga. Ingin menghancurkan kota bunga yang melayang. Hanya kita yang bisa melakukannya. Yan Bogong mencibir. Dengan puing-puing rumah Valley Lord Yu, Anda tidak perlu ahli Radiant Stage untuk mempertahankannya. Sementara orang-orang kita terlalu rindu kampung halaman, hahaha. Lin Rufeng mengejek. Wajah Yu Wanshan jatuh. Itu memotongnya dalam-dalam, setiap kali dia diingatkan tentang lembah neraka yang hancur. Apa yang dia inginkan adalah mendapatkan jasa dalam pertempuran ini dan mendapatkan kompensasi dari Regent Estate. Tapi Lin Rufeng dan Yan Bogong harus menyodok di tempat yang sakit. Lihat saja. Zuo Fan juga akan menjaga gubukmu dengan baik. Kita lihat siapa yang tertawa nanti. Pikiran Yu Wanshan dipenuhi dengan kutukan jahat.